Ya, ini ada Vario 125 ya, tidak bisa digas teman-teman. Kita perhatikan gasnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan channel saya Kuku Irang 77. Di video kali ini saya kedatangan Vario 125 ya teman-teman. Tidak bisa digas ya. Tadi digas nahan-nahan seperti itu. Motor di starter mah hidup ya. Tapi digas dia tidak mau jalan motornya teman-teman. Ini motornya tadi disetut sama orangnya ya. Orangnya udah pergi. Kita akan cek ya bagian mana saja yang bermasalah. Ini motor Vario 125 tidak bisa digas ya. Digas nahan. Kretak-kretak seperti itu. Kalau gasnya sampai mentok dia akan mati motornya teman-teman. Ya, pertama kita akan cek tekanan full pump dulu ya teman-teman. Ini langkah awal ya. Langkah pertama kita cek tekanan full pump harus benar-benar bagus tekanannya, karena setelah kalau kita bongkar yang lain ya ternyata full pumpnya lemah, itu akan jadi pekerjaan yang sia-sia teman-teman. Ya, kita cek dulu tekanan full pumpnya teman-teman. Apakah di atas 35 PSI atau 40 atau di bawahnya? Ya, kita akan cek bareng-bareng ya teman-teman. Kalau menghadapi Vario seperti ini ya, Vario 125 atau Vario 150 juga sama. Ya, ini tekanan full pumpnya bagus ya teman-teman. Ini sampai 40 PSI. Ya, tekanan full pump bagus, tidak ada masalah. Berarti kita akan beralih coba ke tutup busi teman-teman. Ya, ini businya kelihatan hitam ya teman-teman. Tadi setelah dicoba tutup businya dilepas dan kita hidupkan tanpa tutup busi, masih saja ini berbuat-berbuat seperti itu teman-teman. Ya, lanjut kita akan lakukan adalah pembersihan TB dan sekalian kita akan geser TPS-nya teman-teman. Ya. Kita akan langsung lakukan penggeseran TPS ya teman-teman. Karena di motor Honda ini kalau sudah pemakaian di atas 7 tahun ya, pasti akan sering bermasalah adalah di TPS-nya teman-teman. Ya, TPS-nya bergeser ya, kita akan akali saja, kita akan lepas besi kuningannya teman-teman ya. Ya, ini sering terjadi ya di motor Honda Beat atau di Vario. Di Scoopy juga sama, kalau tekanan full pump bagus, pengapian bagus, tapi motor berbot-berbot tidak bisa digas ya teman-teman. Kalau digas tarik dia akan mati. Ya, kita langsung akali saja TPS-nya ya. Ini tidak usah ganti TPS ya. Karena yang bermasalah sebenarnya adalah di ECU-nya teman-teman. Ya, kalau ganti ECU kan agak mahal sekali ya teman-teman. Makanya kita akali dengan kita cuma geser TPS-nya, tidak ada part yang diganti, sehingga customer akan merasa senang ya, biayanya tidak akan habis banyak teman-teman. Ya, kemudian sensor langsam juga ini ya, kita cek ini pernya ternyata bagus ya, tapi jangan terlalu tinggi ini mengembangnya, karena kadang kalau dia mengembang terlalu tinggi langsamnya susah turun teman-teman. Kalau di starter dia tinggi, kemudian dia turun laginya agak lama teman-teman. Ya, ini sudah dilepas ya bos kuningannya. Langsung saja kita rakit kembali, kita pasang dan kemudian kita akan geser ke atas ini. Ya, perhatikan jangan terlalu tinggi ya, naikkan ke atasnya cukup sedikit saja atau secukupnya. Kita akan geser-geser ya. Biasanya kalau setelan TPS-nya terlalu tinggi, nanti langsamnya akan tinggi dulu ya teman-teman. Langsam tinggi, kemudian kita kecilkan dia pakai setelan angin sampai mentok ke bawah pun dia tidak akan kecil, yaitu tanda dari pergeseran TPS terlalu tinggi teman-teman. Kita bisa geser sedikit saja ya, jangan terlalu banyak, sedikit ke bawah, kemudian kita kencangkan lagi baut TPS-nya. Ya, langsung saja kita praktekkan ya nanti teman-teman agar bisa paham. Jangan di skip videonya ya.
Ini sering terjadi kasus seperti ini. Tidak perlu part yang ada yang diganti ya, cukup kita kali di sensor TPS-nya. Insya Allah bisa sembuh lagi teman-teman. Ya, kita pasang lagi kembali dan kita cek teman-teman. Ya, kita on off kan kontak 3 kali ya teman-teman, agar tekanan full pump sudah benar-benar menekan. Ya, ini gas-gasnya sudah enak ya teman-teman. Cuman langsamnya tinggi banget ya. Kita sudah setelkan mentok, tetap aja langsamnya tinggi, berarti TPS-nya terlalu ke atas teman-teman. Kita akan lakukan pergeseran ke bawah sedikit ya. Kemudian kita tes sampai benar-benar enak, sampai langsamnya pas, dan kemudian digas tidak ngempos atau tidak berebut lagi teman-teman. Ya, kita coba-coba lagi. Ya, ini gas sudah mengisi ya teman-teman. Gasnya sudah tidak ngempos lagi, sudah tidak bunyi kretek-kretek lagi. Ya, tekanan full pump juga bagus, ini 40 PSI. Nah, setelah itu kita akan kencangkan ya bau TPS-nya. Setelah semuanya normal, langsam bisa pas, turunnya bisa tepat, nah, kemudian digas tidak berebut lagi. Ya, kita geser-geser saja ya teman-teman. Kalau posisinya kurang enak ya, masih tinggi langsamnya dan masih agak berebut ya. Kita geser sampai ketemu settingan yang pas. Ya, kita geser-geser teman-teman. TPS-nya sampai ketemu settingan yang pas ya. Saya ulang-ulang agar teman-teman paham ya. Ya, kita setel di bagian baut setelan udaranya sampai benar-benar pas. Ya, ini sepertinya sudah ketemu settingan yang pas ya teman-teman. Kita akan kencangkan baut TPS-nya dengan benar-benar kencang agar tidak robah lagi nanti setelah dibawa jalan motornya teman-teman. Ya, kita kencangkan baut L25-nya dengan benar-benar kencang. Ya, kemudian kita akan tes drive ya teman-teman. Kita akan coba apakah sudah enak tarikannya. Ya, ini permasalahannya cuma ini ya teman-teman. Ini hal sedikit tapi bisa membuat motor enak teman-teman. Ya, kita akan coba. Ya, sebaiknya sebelum dipasang jok semua kita lakukan test drive ya teman-teman, agar benar-benar maksimal hasilnya
tidak bongkar-bongkar jok lagi nanti setelah kita tes. Ya, ini motor sudah bisa dibawa jalan ya teman-teman. Kalau tadi digas pasti nahan ya, motor tidak akan bisa jalan walaupun gas sudah mentok teman-teman. Ya, ini setelah dicoba jalan langsung berubah. Kemudian kita setel lagi ya setelan udaranya biar benar-benar pas. Ya, maksud saya seperti itu. Nanti sebelum dipasang lagi jok-joknya kita tes dengan benar dulu, baru dirakit semuanya teman-teman. Ya, agar lebih maksimal ya, kita akan lakukan reset manual ya teman-teman di ECU-nya agar menghilangkan riwayat-riwayat kerusakan yang menyimpan di ECU, sehingga ECU-nya fresh lagi dan motor akan lebih enak di gas-gasnya teman-teman. Ya, langsung saja kita akan melakukan reset manual teman-teman. Ya, kalau di Vario ini ya, jangan khawatir, ini mil kadang kalau di reset pertama ini kadang tidak nyala ya, jangan khawatir karena sering terjadi di motor Vario ini. Ya, ini lampu milnya tidak nyala, tapi kita lakukan seolah-olah lampu nyala. Ya, kontak on, cabut 3 detik, kemudian pasang lagi. Ya, ini kalau ada kedip-kedip seperti ini berarti tandanya ECU benar-benar menyimpan kerusakan. Kita kontak on dan pasti akan hilang ya teman-teman. Itu berarti sudah beres reset pertama kita. Kemudian reset kedua adalah kita akan reset di bagian sensor suhunya teman-teman. Kalau di Honda Beat ya di sensor EOT-nya, kalau di motor Vario ini adalah di bagian sensor suhu teman-teman. Ya, kita pasang kawatnya, kemudian kita tunggu kedip 3 kali lambat. Ya, kita cabut kawatnya, tunggu 5 kali cepat, matikan kontaknya. Ya, cabut, tunggu 5 kali kedip. Ya, setelah 5 kita matikan kontaknya teman-teman. Kita pasang lagi soket sensor suhunya teman-teman. Kemudian kita lakukan reset terakhir adalah setting mode ya. Kita gunakan setting mode 1 ya, karena di daerah saya ini daerah yang datar, tidak di pegunungan teman-teman. Ya, gas mentok, kontak on, kita tunggu kedip 2 kali, kita lepas gasnya. Ya, lepas gas. Kita tunggu kedip sampai 2 atau 3 kali, kemudian kita matikan kunci kontaknya. Reset kita sudah berhasil, kita lepas lagi di soket DLC-nya teman-teman. Ya, setelah direset ya, dijamin motor akan lebih stabil, gasnya lebih enak teman-teman. Tarik. Yas, Yas. Ya, jangan lupa bantu subscribe-nya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman teman-teman. Ya, ini bos kuningan ya teman-teman yang sudah saya akali, sudah banyak motor ya. Ini cuman beberapa saja. Ini tidak masalah ya teman-teman, tidak akan merusak motor ya. Kalau kita di daerah ya, di kampung-kampung, sensor TPS tidak ada atau harus ganti ECU, itu sangat mahal. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe-nya.